Ya, jualan juga, cetak juga, semuanya sendiri. Antara komikus apa bodoh? Tapi ini Mas, kenapa saya bawa ke sini? Maksudnya kita bawa ke sini Mas Faris buat para sobat sama sohib komik. Jadi gini, kita beberapa episode ini ngebahas gini Mas Faris, komikus itu hidupnya dari mana? Hidup sehari-hari. Nah ini langsung aja kita bawa bahwasannya Mas Faris ini adalah seorang Waduh, S. dibuka Oh, dong. PN ya. Jadi kalau PS Ini susah ya kan? Susah. Ini adalah PNS di Kementerian Kementerian Sihir. Sihir. serius dong. Biar tahu nih teman-teman. Aduh, langsung dibuka nih. Gak apa-apa. Jadi di BPS Badan Pusat Statistik. Sebenarnya pengen saya rahasiain nih. Oh, tidak bisa. Gak bisa. Di sini gak bisa. Kami Nggak bisa itu di sini. gini Mas Faris. Kami ini punya misi suci menjauhkan orang-orang supaya nggak ngomik. Oh, dia belum tahu tagline kita. Iya, kita punya tagline yaitu Jangan jadi komikus, mantap. jangan jadi komikus. Mantap. Kita Jadilah PNS. Nah, karena ini kebetulan istri Karena saya komikus tidak punya uang pas ini, Mas. apa? Apa itu? Kalau PNS punya apa tuh, Pak? Ada tunjangan. Ada gaji, ada Ada tunjangan. gaji, ada tunjangan, Iya, cuti, pensiun. Nah, komikus ada gaji. Mati gambar komik. Kebetulan istri saya PNS, Mas. Jadi Bukan saya ngomong. Jadi tapi kita nggak akan ngebahas itu. Iya. Kita nggak akan bahas itu. Kita Nanti mau aja itu. nanti aja. Ini kita akan Mas Faris di sini nih karya-karyanya. Jadi Mas Faris ini sebenarnya saya nggak tega ya ngomongnya ya. Sempet jadi spesialis Romance. gag romance kali. Gag romance. Bener nggak? Apa harus dilurusin? Komedi, romantis komedi ya, romcom ya istilahnya ya. Sebenarnya dibilangin spesialis enggak, tapi mungkin lebih ke banyak banget orang yang lebih kenal aku komikus Yonkoma kali. 4 strip. Ya. Jadi nggak harus romcom sebenarnya, cuma yang populer itu jadi ya kayak sebagian pembaca kenal aku dari romantis komedi. Karyanya gitu dong, sih. Mas. Karyanya coba Nah, teman-teman mungkin ini belum- teman-teman ini generasinya mungkin beda dengan Mas Faris. ini karya ini di IG ya. Di Instagram. Oh iya ini sorry nih. Yang sempat dicetak apa aja, Mas? Komik pertamaku itu 2012 itu Kisah Jahil di Sekolah, itu yang pertama banget itu. Coba Oh, cari. ada. Sekolah. Kisah Jahil. Kisah Ini hits Mas. Hits ya. Iya itu dulu 8.000 eksemplar apa lagu ya. Gila. Teman-teman. 8. Itu zaman dulu ya. 2000. 8.000 lu pernah nyetak 8.000 eksemplar nggak? 8.000, nih komik. Habis itu, Mas. 2012. Cetak ulang. Cetak ulang 2 kali. Sekali cetak tuh 6.000 masih dulu itu. 6.000 eksemplar. Itu zamannya kejayaan komik kali ya. Lah, terus Komik cetak ya. Ini udah jadi PNS belum, Mas? Masih kuliah. Masih kuliah. Oh, iya. Kenapa Kuliah. nggak memutuskan full time komik? Padahal kan udah sesukses itu. Enggak tahu ya. Ini tuh belum royalti dulu itu, karena ini benar-benar komik pertama. Aku bukan siapa-siapa juga, jadi ini beli putus. Wow, Sayang banget. sakit hati. Sakit. Dulu nggak tahu Boleh kan nanya ya. nggak sih? Boleh. Itu berapa halaman? 120 Astagfirullah. halaman. Di Boleh etis nggak nanya harga? 3 juta, 3 juta. Astagfirullahaladzim. Gak pernah dipit loh, Mas. 3 juta. Itu kalau di royalti bisa gede banget sih itu. Iya, bisa Ini gede nggak banget banget tuh. itu. ngalahin Arugan nih, nggak pakai tit, dia nggak pakai tit nih, gue janji nggak pakai tit. Gila lu serius ya? 3 Tapi juta, 3 juta tahun itu. Ini makanya, Mas, 2012. kemarin yang kita bahas pentingnya komikus mempelajari surat Iya kontrak. benar itu penting banget. tapi kan Penting Mas banget. Faris juga nggak tahu kalau bakal. Iya, karena pertama ya. Iya, Kan? pertama. Tapi kan buat teman-teman yang nonton gini bisa belajar dari kasus Mas Faris ini. Pas cetak kedua juga nggak dapet ya? bener? Enggak, sama sekali mau dicetak berkali-kali juga nggak tahu. Ini harga jual berapa, Mas? Aduh, berapa dulu ya? Sekitar 25? Enggak, di 20 ribuan mungkin. Lupa aku. Ada nggak sih di Google? Ini sorry penerbitnya siapa ya? Mediacom kalau nggak salah, Jogja. Kisah Nyesek bukan lu ya? Itu novel. Novel lu? Iya, 2014.
Jadi dari kisah jahil sekolah aku kembangin lagi jadi novel. Waktu itu kan lagi populer juga bener-bener novel komedinya kayak Raditya Dika ya kayak gitu-gitu. Dan ini juga laku banget sih ini kisah nyesek di sekolah. Berapa Cetak ulang nggak ya? Aku lupa deh. sempat ini kalau ini gue pernah tahu ya, ini kalau nggak salah cetaknya lebih dari satu ya, cetak ulang dia kan? Kayaknya. Iya. Kayaknya. Oh ini novel. Aku lupa 2014 soalnya. Udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oh oke. Yang sempat mau difilmin waktu itu apa sih? Boleh dibahas sih? Boleh, mau. Tapi Mau. terjadi. Enggak, Enggak. karena COVID deh kayaknya. COVID kolaps banget ya waktu itu terus jadi nggak jadi deh. Apa sih judulnya? Sebenarnya masih satu tema. Sebenarnya judulnya bisa berubah juga. Coba dari kisah jahil di sekolah, kisah nyesek di sekolah sama baling-baling bambu 30 halaman mencari cinta itu satu cerita kan Gue sebenarnya. hitung ini mas. Seandainya harganya 20.000, Iya. laku 8.000 Eksemplar. eksemplar dengan nilai royaltinya 10%. Berapa itu? Itu harganya yang harus dibayarkan seharusnya 16 juta loh. 16 juta. 13 juta kemana? Tapi cuma dapat 3 juta. 3 juta pertama itu. Gila. pelajaran Pelajaran atau teman-teman? pelajaran berharga. Oh, berarti ini sebenarnya ini udah ada satu universe-nya sendiri ya. Jadi kisah jahil, kisah nyesek. Iya, dan karena pembacanya udah kebentuk juga, jadi aku push terus tuh sampai yang meledak itu di 30 halaman mencari cinta itu sampai di Facebook itu 15.000 share apa ya album komiknya. Sampai ada 30 halaman mencari cinta. iya, Facebook. tadi yang Kalau 30 halaman. mencari sih di Mencari Facebookku. cinta. Cinta. Ini Itu tuh. 30 halaman. Ini yang paling hits. meledak Tapi di bukan Facebook waktu itu. bukan produk sih ya. Udah produk juga dicetak sama Koloni buku di 2000. Ini royalti kalau ini dong. Royalti 2018 apa ya? Aduh lupa. Gila, ini saking banyaknya karya. Iya sih. Lupa. Saking udah lama nggak berkarya Per 6 ya. bulan ya kalau royalti. Iya, per 6 bulan. laporannya. Dari komik ketiga aku baru royalti, baru sadar royalti. Oh ternyata ada yang namanya royalti. Komik kedua juga belum. Ada royaltinya sampai sekarang. Enggak, udah sejak COVID kalau nggak salah, nggak tahu ya ini boleh ceritain apa enggak ya. Tapi ada beberapa judul buku itu yang di stop royaltinya. Oh, Itu karena kebijakan COVID. sih. Alasannya apa? Iya, COVID sih. Alasannya COVID. Iya. Tapi Jadi emang- udah enggak, dan emang udah enggak ada lagi sih di toko buku. Memang Udah bukunya juga dicor, udah udah kosong dicor, ya, iya. pasaran juga nggak ada. Tapi lu memang dikenalnya adalah spesialis Yonkoma. Iya. Pengen dikenal seperti itu atau Terbentuk sendiri. terbentuk sendiri atau lu sekarang lagi punya kepengenan lain? Itu perjalanan hidup ya, maksudnya aku juga awalnya nggak bener-bener aku mau dikenal Yonkoma atau komik strip atau komik tertentu. Ada titiknya aku juga mikir kan, aku ngebanding-bandingin sama komikus lain kan. Apalagi dulu di Shonen Fight kan aku satu-satunya yang komik strip kan. Jadi kayak mempertanyakan, maksudnya aku nggak bisa ngerjain komik yang lain atau aku nggak bisa Nggak, banyak dikenal yang nggak suka sebagai lu aja. iya. Thank you menjelaskannya. Editor kan nggak ada yang suka dia. Terima kasih. Karena dia ada di situ, repot kan. Jadi gue udah gak ada beban, jadi gue ceritain aja. Oh gitu, berarti memang sebenarnya nggak ada rasa kepengenan itu. Nggak ada, tapi sosial media ngebuat komik strip itu lebih gampang di-sharing, Iya, lebih di-share. gampang dapat Dinikmati. audiens. Ya, Ya. dinikmati audiens lebih gampang. Dan ini tuh kan sebenarnya ada teknik komedi sama kayak stand up comedy, 3X. Iya, apa sih? interact, iya. Iya kan? Jadi ada setup, ada punchline, ya kayak gitu. Komedi juga ada setup, 3 panel pertama, ada punchline di panel terakhir kayak gitu. Sorry, diam dulu. Buat yang bilang Maulana Faris nggak lucu, Aduh, Anda benar. berapa ribu eksemplar tadi? Karena banyak yang 8.000 cetak ulang. Bisa loh. Sebenarnya komedi itu apa ya? Pengembangan. Segmen kan. Segmen. Kadang aku mesti tahu kalau komedi kayak gini nih akan works ke orang-orang misalnya anak-anak sekolah sama anak-anak kuliah misalnya, tapi nggak akan works ke orang-orang yang mungkin pendidikannya tinggi, lebih tinggi atau orang-orang yang udah berumur mungkin. Gitu. Jadi bener-bener segmented. Aku tahu kalau aku ngeluarin ini yang ketawa siapa gitu. Jadi mungkin Tahu adalah pasar. hal yang wajar ada orang yang bilang aku nggak lucu karena mereka bukan segmennya gitu. Humor itu sekali lagi masalah selera, Mas. Betul. Ini agak nah ini. Bermainnya kan sampai sekarang
dia sampai sekarang di romcom ada kata komedi di situ. Ada sempet komedian atau stand up yang sempat kerjasama atau Aku pernah stand up. Oh, dari komikus menjadi komika. Serius lu? Pernah di Gramedia dulu. Itu susah banget ternyata, susah banget. Waktu itu promosi novel catatan jahil di sekolah apa ya? Oh, novel lu sendiri? Iya, jadi promosinya itu waktu itu lagi rame stand up comedy 2013-2014 gitu, apa 2015 ya. Itu terus salah satu promosinya di launching di Gramedia Matraman, terus salah satu acaranya aku stand up. Dan itu susah banget bikin orang ketawa, susah banget. Begitu ada satu joke yang meledak kok semua orang di ruangan tuh ketawa banget. So aku langsung stop. Udah langsung stop. Soalnya joke-nya masih banyak lagi kayak udah deh. Udah. Kayak Nirvana ya, waktu pas Kurt Cobain mati udah. Stop, The Beatles, stop, aturan lu stop di situ The Beatles ya kan. Oh, Bener. Tapi sempet ngeri ya, audiens. Sulit. Tapi bekerja sama dengan komika belum? Emang nggak ke situ? Pernah ngobrol live Instagram, ada Senpai Uus, pernah ngobrol sama Kak Abdur, pernah ya kayak ngobrol-ngobrol aja sih. Pengen sih sebenarnya ngomik bareng gitu sih, belum ada kesempatannya kali ya. Kalau nggak salah Mas Panji itu kan ada komika apa gitu mereka. .id. Yang komik Instagram itu. Iya, komik Instagram ya. Iya, pernah. DM-an pernah. Ngobrol. Gak cocok sih. Maksudnya gak cocok gitu? Gak cocok harga? Kali? Oh, belum pernah sampai ke arah situ. Sampai ke serius. Coba sekedar. Tapi seorang, nggak tahu deh, kalau di mata gue, skena komik indie, komik Indonesia pada umumnya sih, skenanya untuk gag, untuk jokes, memang dikuasai sama yang di kayak Tai Lala, segala macam. Ya kan? Nih Mas Faris ini main dicetak, masalahnya berangkatnya dicetak. Iya. Tapi pas ini kan gue lihat ada Instagramnya nih, Instagram Maulana Faris. Masih jalan tuh sampai sekarang ya Mas? Itu hobi sebenarnya sih. Mungkin ada orang yang hobinya apa ya? Ada yang main golf, ada yang trek-trekan. Aku hobinya bikin komik dan emang nggak berharap dapat uang dari sini sebenarnya. Cuma karena jadi rutinitas hobi yang ya nyari dopamin aja. Mungkin ada orang yang pakai obat-obatan buat jadi dopamin. Update. Tapi ini yang lama nih, yang 3 di atas yang paling lama, termasuk like-nya paling banyak. Oh, itu masih ada Badara Wuhi itu berarti KKN itu masih bikin tahun tuh. kemarin. Enggak, dia kayaknya seminggu sekali. Ini 1 hari lalu nih, seminggu sekali dia. Kalau nggak sibuk tiap hari upload sih. Kalau nggak tiap hari masih upload. Kalau nggak sibuk, kalau nggak ada berkegiatan yang benar-benar harus ninggalin komik gitu ya tiap hari aku sih pengennya. Oh, ini pertanyaan. Oh iya, ini karena PNS ya? Kan bekerja maksudnya. Iya. Karena PNS masih sempat ngerjain. Coba kalau di swasta mungkin nggak sempat Mas. Pulang jam berapa? Bentar. Ini ada. Gue benci banget gue kalau ngomong gitu. Enak dia pulang jam 3, jam 4. Ada paradigma PNS gak sibuk ya? Gak gitu ya? Kamu lebih susah kok. Justru buat beberapa instansi kementerian lembaga ya, justru karena PNS tuh dianggap bekerja itu pengabdian. Jadi bekerja di luar jam kantor itu ada banyak banget kasusnya. Nah, gue kalau makan siang itu kadang jam 2, PNS masih banyak di bawah. Nah, itu dia, itu PNS yang mana tuh? PNS yang mana tuh? PNS yang mana? Mau kursus renang. PNS seragamnya warna apa dulu? Maaf ya. Gue udah minta maaf. Dia mau kursus renang, ngambil jam. Maaf ya. Marah nih bener. Jadi ya memang ini apa yang di masyarakat sih. Iya, ada paradigma itu dan mungkin emang tiap lembaga kementerian beda-beda sih. Tapi orang-orang maksudnya mereka nganggap ini berduit nggak sih teman-teman lo di kantor? Oh, teman-teman kantor ada yang kenal nggak? Kalau ada yang nggak gitu, Mas Faris nih ternyata ngomik juga. Sebenarnya di kantor aku juga, jadi aku tuh pernah diundang di Bangkok di kantornya PBB buat presentasi tentang komik untuk literasi statistik. Di forum PBB tuh Asia Pasifik, jadi bener-bener di depan perwakilan tiap negara. Itu aku presentasi tentang komik yang cerita nggak pernah aku publish tentang inflasi, tentang statistik gitu. Jadi
sebenarnya di dunia ini tuh nggak cuma tentang industri komik aja, di luar itu tuh ada komik buat literasi pendidikan kayak gitu-gitu. Terus aku buat papernya, aku presentasiin di forum itu gitu. Dan di itu lumayan dikenal dari situ di kantor. Berarti banyak dong teman-teman yang mau menikah terus minta undangannya digambarin. Tolong dong Mas. Karikatur. Ada tapi biasanya yang minta gitu gak jadi nikah. Enggak, bini gue ini dari karikatur. Akhirnya gak ada yang berani lagi. Oh, pas mau jadian pacaran. Iya, Jadi gitu. ini real ya. Jadi ada komik yang pada saat itu buat statistik pengenalan atau apa? Ada sebenarnya kalau kita mau ngobrol tentang dunia literasi ya, di komik itu udah ada dari tahun 90-an Mas. Komik statistik. Ada kalau kita searching itu komik about statistik. Kalau di Jepang itu ada karyanya Shin Takahashi, itu Guidebook of Statistics. Itu manga. Guidebook of Statistics. Jadi dia manga menceritakan apa itu statistik dan sampai dalam ceritanya itu, dan itu berupa cerita. Tuh Guidebook to Statistics. Jadi ada forum-forum internasional yang memfasilitasi bagaimana mendiseminasikan statistik, bagaimana mengkomunikasikan statistik, bagaimana membangun literasi statistik lewat salah satunya komik gitu. Dan aku masuk ke situ karena kayaknya orang Indonesia nggak ada yang masuk ke sini gitu, jadi kayak opportunity ya. Gue baru dengar, sumpah. Gue baru dengar. Dan itu aku sampai diundang ke Bangkok 2 kali. Terus kemarin tuh presentasi di UNEC. Itu karena COVID jadi online kan, lewat Zoom. Presentasi tentang bagaimana mengkomunikasikan, ceritakan tentang big data. Jadi temanya tuh big data, terus diceritakan lewat komik. Itu dipublish di UNEC gitu. Istriku, suamimu juga mau keluar negeri. Ayo bikin komik tentang Kemenperin. Enggak gitu. Jadi luas banget sebenarnya opportunity-nya. Dari komik bisa sampai ke luar negeri banyak ya Mas ya? Kemarin banyak sih. Si Pak Andris. Terus Seta, iya. Mas Maulana, Mas Faza juga bolak-balik ya ke luar negeri. Mas Faza bolak-balik. Ini Seta juga pernah. Ketika sekarang kita balik lagi ke art, ya apa maksudnya ke komik yang lagi lu bikin nih. Sebenarnya ada nggak sih tadi kan bilangnya hobi nih. Pas di sini ada nggak sih kewajiban lo buat ini gue harus nyenengin pembaca nih, jadi gue harus update. Pembaca nanya. Itu dia. Ini seru banget ini pembahasannya. Ini kan sosial media ya, komik strip di sosial media. Nah, itu kan sebagian orang menyebutnya voluntary slavery. Gimana? Voluntary slavery. Jadi algoritma itu ngebuat kita harus update sesering mungkin buat tetap menjaga engagement sama pembaca. Begitu kita nggak update atau upload, nggak konsisten atau ada 1 minggu beberapa hari yang kosong, itu langsung engagementnya ngedrop. Itu kan kejadian sama Mas Aruga. Iya. Kemarin dia cerita udah 1 tahun nggak upload. Hancur. Dari 10.000 ya, jadi 8.000 followersnya. Ini emang kita kayaknya di kalibrasi komik ini terus-terusan semuanya tentang konsistensi ya. Iya. Dan itu bahayanya. Pertama kali kita masuk misalnya ke Instagram, Facebook ya, kita gimana pembaca kita langsung naik tinggi kan, awal-awal sosial media itu rame, itu kita dapat dopamin kan. Kayak wah seneng banget nih ternyata banyak orang yang ngikutin aku, suka ke aku kayak gitu kan. Rasa kecanduan. Dan sekarang kita ada di titik yang algoritmanya ngebuat kita susah dapat, bahkan ada gelombang followers turun sekarang gitu. Itu efeknya jadi kebalikan. Jadi kita udah terbiasa dapat dopamin ketika membuka Instagram, ketika followersnya turun, efeknya kebalikan. Dan itu bahaya banget. Kayaknya beberapa komikus nutup akun deh. Karena nggak tahan sama ngelihat tiap hari followersnya berkurang. Itu psikologis ya? Iya, kena. Itu bahaya. Anjir. Serius ini. Dan aku ngelihat sebagian besar komikus di medsos ya, emang udah stuck followersnya. Nggak, dulu itu naiknya kayak serut gitu. Berhenti di titik tertentu, terus mereka berkurang dikit-dikit. Kalau mereka nggak upload, terlambat upload, berkurangnya akan langsung ngedrop lebih banyak lagi. Dan itu jadi kayak tekanan buat mereka harus upload tanpa harus dapat apa-apa untuk mempertahankan apa yang udah mereka punya, follower yang udah mereka punya. Itu bahaya banget itu. Padahal nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya, jadi voluntary slavery. Itu ngeri banget. Ini baru nih voluntary slavery, gue baru tahu. Enggak, maksudnya ternyata itu nyerang psikis ya. Momen ketika lu buka, lu bilang momen ketika kita buka sosmed kita,
terus ngelihat follower drop, efeknya kebalikan dari kita dapat dopamin. jadi mungkin dalam hal berkarya jadi makin turun. Jadi aduh malas juga nih gue, apa malah harus berkarya apa gimana? Terus tiap orang beda-beda sih responnya. Kalau aku kan nggak peduli, nggak peduli. Kalau Mas Faris kan udah pokoknya gambar aja udah dopamin buat dia. Iya, karena aku hobi gitu dan emang nggak menarget sih. Karena ada sih kayak kan sebagai manusia kita membanding-bandingkan ya kok misalnya Bak Firer udah segini followernya, kok aku tetap segini-segini aja. Ada perasaan itu aku pengen ada di tempat yang sama. Cuman itu bukan tujuan utama aku sih buat komik sih. Sudah bukan Jadi, apa sempet iya. ada tapi bukan prioritas utama. Jadi kayak ya aku pengen naik juga, tapi itu bukan prioritas utama pas aku buat komik. Jadi nggak setertekan itu ketika followernya berkurang. Mas Faris sendiri punya karakter yang maksudnya gini, kalau kira gimana deh? Maksudnya kata Hilalas kan dia ada karakter sendiri kayak IP gitu. Gua nggak ngelihat lo ada satu IP sendiri yang lo Nggak ada yang aku daftarin sih mas. Cuman ada beberapa yang emang dikenal banget sama pembaca. Maksudnya udah bertahun-tahun nggak aku buat pakai karakter itu. Ketika aku muncul lagi itu udah masih mention pembaca. Kayak Cuma Karisma Jati 2 gigi dua. iya kayak gitu. Juki gitu kan. Kok Juki kan udah Apa ini ya, nama tapi karakternya ya. Mas? Kalau dari yang dulu rame Kisah Jahil Sekolah itu Saga, Tejo, Ipung itu. Iya, Saga Tejo Ipung 3 ya. Tiga sempet, itu. Sempet. Cuma itu aku ngalamin kesulitan karena aku itu kan temanya SMA ya, sekolah ya. Aku kan udah puluhan tahun nggak sekolah deh. Udah nggak relate. Iya, bener. Itu nggak segampang. Jadi dulu tuh bikin komik tentang anak sekolah itu nggak usah mikir tuh udah kayak ceritanya udah dapet. Sekarang itu aduh apa ya yang lucu ya, apa ya menyenangkan ya gitu. Itu udah ada kayak berubah gitu. Itu sama Iya, kayak pasti. sama kayak novelnya Raditya Dika, dia udah nggak nulis tentang kayak cinta-cinta yang menye-menye di zaman dia dulu masih muda kan. Kayak kitanya bertumbuh gitu. Iya, dan yang pasti kan dunia bergerak ya. Maksudnya apa yang dulu in belum tentu sekarang in. Boleh dicek aja. Takutnya. Kamera aman. Aman. Oke, nggak takut. Soalnya kita pakai satu kamera. Ternyata gak kerekam. Balik dari awal lagi. Ayo semua, saya Maulana Faris. Bukan ya? Oh, jadi si 3 karakter itu sebenarnya memang sudah ada, tapi lo Udah ada. Iya, aku kesulitan bikin cerita anak sekolah lagi. Bisa sih kalau misalnya ada duit yang cukup buat ngebayar aku buat bikin cerita itu masih bisa. Cuman buat bersenang-senang aku agak kesulitan. Jadi itu Kenapa nggak dibuat aja ceritanya si karakternya masuk jadi PNS? nggak tahu. jadi Kayak Jadi dewasa. itu kayak kita bikin komik Shinchan, jadi komik ketika dia udah bekerja itu kayak 2 komik yang berbeda sebenarnya kan. Ya kan ya. Ini- Kayak rasanya beda. Rasanya beda. mungkin itu yang dilakukan Dragon Ball kan Dylan. juga begitu kan? Iya, dia ngikut. Tapi Dragon mungkin, Ball dari saga itu, setelahnya udah masuk saga ya. mungkin ini yang dilakukan PD Baik, kenapa dia membuat Dylan setting di tahun 90-an ya. Iya, karena itu yang relate buat dia. Oh, Kalau dipaksain ke sekarang mungkin kesulitan deh, bukan nggak bisa, mungkin kesulitan. dia ngapain bapak-bapak gitu ke sekolah gitu kan, ngapain bocil-bocil. Ini ngapain? Iya. Ini Mas Faris ini sebenarnya sempat proses ketika komiknya sempat mau difilmkan, ya. Iya. Rasanya seperti apa sih pada saat itu? Seneng banget sampai nangis aku. Kok akhirnya akan ada karya hasil pemikiranku yang ada di layar lebar, tuh seneng banget karena itu kayak List to the Before Day ya. Cuma nggak jadi. Pertimbangannya pada saat itu apa sih? Apa itu pertimbangan apa? Dari PH kok Udah. ngambil lu gitu? Kok di cancel? Kok ngambil dia pertama? Ngambil komik lu? Kayaknya emang lagi nyari genre remaja. Dan kebetulan aku udah ada pembaca dan itu mau mereka manfaatin itu sih. Beneran fisik lagi, yang baca fisik gitu, pasti beli, bukan kayak Eknoid kan. Nggak tahu lah, mereka punya pertimbangan lah ya. Iya, pasti. Akhirnya Bener, sempat bener. dibikin nggak sih? Sebenarnya Oh, sempat dibikin. PH-nya itu Visinema kalau nggak salah. Iya, Eknoid sempat orang gua ngeliat, Oh iya ada. Aku nggak nonton sih, maaf. Yang terbaru Pasutri Gaji nih ya, yang akan ya akan Gaji. Pasutri Gaji. Amin. Pasutri Gaji. Kok amin? Amin jadi soalnya Iya. jadi
kalau komikus-komikus itu saling mengamini karena gerbongnya Ini loyalitas ya? siapa tahu Mas Edwin TE mesti diambil bumi langit. Amin. Amin. Nah, Mas Faris, tadi dari rencana dari dunianya komik gag segala macam. Terus ini kalau para sobat sama sohib ini ngeliat ini ada di IG nih, IG ada judul-judulnya macam-macam. Oh itu kuntilanak itu juga sampai seri 30 tuh. Strip ke-30. Strip ke-30. Strip Next, ke-30. masa depan mau bikin? Oh ini per satu panel begitu mas? 4. Oh enggak, 4 Empat. ya. Dia mana sih ininya? Nextnya mau masih akan menekuni ini atau akan bikin strip dengan tema lain, genre lain, atau akan masih menekuni yang ada di Instagram saat ini? Kalau di sosial media aku bagi jadi 2 biasanya mas. Apa yang bener-bener aku suka, yang aku nggak peduli orang suka apa enggak, aku lempar aja. Sama apa yang disukain pembaca, dilihat dari statistik di Instagram, di judul mana yang mereka suka, itu yang aku post sih. Statistik lagi. Soalnya kan mereka nyediain statistik ya sekarang ya, di sosial media itu. Berapa engagementnya, kayak gitu-gitu. Nanya, pasti semua punya kegemaran ya. Komikus gag strip kegemaran lo? Yang paling lu suka? Apa ya, ya Allah apa ya? Ini apa? Lihat nih. Coba kita baca ya karyanya ya. Hamil duluan, mas nikahin aku hamil. Baik dek, aku akan bertanggung jawab. Cowok itu disebut pria ketika bisa bertanggung jawab. Akhirnya si kecil lahir, mirip aku enggak? Ya enggak lah mas. Ini kan bukan. Itu lucu. Lucu ya? Tapi bikin komik-komik begini pernah nggak mas? Ini kan kayak kritik sosial ya yang sampai tangkap gitu ya. Aku nggak mikir sampai situ. Kira-kira ada sempat bermasalah nggak mas? Ada Ketika bikin satu. komik-komik begini ini. Ada satu bermasalah. Sempat mengalami? Iya, diserang banget itu dulu tuh. Sempat diserang banget. Tahun 2019. Terus netralisir kasus begitu gimana? Ini kan sebenarnya cuma opini dari subjektif kan? Iya, cuma kita karena kalau followernya udah banyak kayak dianggap simbol dari opini itu. Jadi opini yang berseberangan menganggap kita simbol untuk diserang, itu sih. Kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Menanganinya pada saat itu? Sarannya Ada kalau klarifikasi? Bingung. Awalnya bingung. Awalnya sih nggak ada masalah, maksudnya oh ya udah mereka nggak Biarin sependapat ya udah. Aku awalnya mau biarin aja. Ada tekanan-tekanan dari pihak tertentu, aku harus minta maaf di sosial media. Wow, itu baru tuh. Kayak aku mulai mikir nih, aduh, aku harus minta maafnya gimana, minta maafnya karena apa, kapan waktu yang tepat untuk minta maaf, dan ya itu hal-hal kayak gitu tuh kan karena aku bener-bener ngerjain sendirian juga tempat konsultasinya nggak banyak ya. Aku konsultasi ke beberapa influencer yang pernah diserang-serang juga. Mereka juga ngejawab tuh. Salah satunya Mas Panji Pragiwaksono tuh. Aku DM dibalas tuh diceritain ya. Kalau kamu memang kalau ada masalah Mas kayak Panji gini, ini barusan juga kena lagi mas. kalau dia memang Apa? Yang kasus ini street. thread. Oh, yang Facebook ya? Iya, Orang Facebook. yang Iya, dia bilang Facebook. yang nggak boleh pindah, yang dari Facebook doang. Iya sih. Padahal itu doang. Iya gitu Tapi kan doang. tergantung ya, gua ngomong Terus karena gua seru nih, suka. seru nih. Terus gimana saran Ya, Mas Panji? kalau dari Mas Panji sih bilangnya ya kalau emang harus ya lu minta maaf aja. Udah kelar apapun respon dari masyarakat atas minta maafnya itu udah biarin aja gitu sih. Jadi ya udah Tapi aku ikutin karena udah pengalaman kan dia diserang ya. Dia udah diserang kucing, diserang apa aja tuh. Tapi lu take down enggak? Iya, take down untuk menghindari lebih ramai. Tapi tetap kan kalau komik itu di-download sama mereka terus banyak kan dirubah teks ya, ada mereka yang responnya dengan membuat komik lawannya kayak gitu-gitu. Jadi Itu masih lebih tetep- oke, kan? Gua sepakat, gua Iya, setuju. lebih oke Bikin- kalau mereka responnya membuat komik yang kontranya nggak Ya, apa-apa kan? nggak apa-apa, nggak masalah Iya, sih. masalah. Karena gimana ya, kalau di sosial media tuh, ini sebenarnya yang bikin rame di Twitter, dilempar ke Twitter, komik di Facebook dilempar ke Twitter. Terus jadi Itu yang gua rame buat banget sendiri sih. orang Twitter, bukan orang. Bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong. Aku Kayak ini. Mas ini trauma ya. Punya nomornya Mas Panji nggak? Oh, Nanti kalau dia diserang dia bisa minta saran sama Saya udah tua, udah cukup tua, saya nggak jelas. Orang. itu sih. Tapi emang orang pengguna sosial media itu emang mereka pakai sosial media kadang tujuannya emang buat nyerang-nyerangin orang aja gitu.
apapun pendapatnya lagi rame, yang bisa nggak jadi sesuai dengan sasaran mereka. Kadang mereka sebenarnya nggak punya pendapat apa-apa juga ada. Kebetulan dia jadi samsak untuk diserang, ayo aja gitu. Gitu Tapi sih. emang komikus ya punya cara-cara sendiri. Ini lumayan ya, maksudnya ya udah minta maaf segala macam, konsul, ada yang ngilang blas, tunggu airnya dingin sendiri seminggu 2 minggu, katanya adem sendiri. Oh, ada ini siapa nih? Gue sih, jadi gue nggak berani ngomong kayak gitu. Oke, iya gue tahu. Gue akan bela lu sampai mati, Mas. Gue akan bela lu. Oh gitu. Iya, Idola tapi nggak mau undang. Dia lagi ke Jakarta sih, cuma gue nggak tahu kayak ngerasa gimana ya. Gue sebagai orang yang mengidolakan tuh kayak ada rasa sungkan. Gitu. Serius, jadi mungkin itu kali ya kenapa gue nggak ke bintang tamu. Kan pas ke Jogja gue emang mimpi gue emang mewawancarai beliau. Mewawancarai beliau. Kita tunggu ya. Iya, gue itu emang. Kalau sekarang dia emang beliau lagi Oh, di Jakarta. kayaknya aku punya deh nomornya. Oh. Gue juga punya. Nggak tau nggak pede, belum pede aja kayak murid sama gurunya gitu. Padahal nggak pernah belajar secara ini. Kalau ide-ide nih Mas, dari kehidupan sehari-hari atau Iya, kalau fenomena yang sedang terjadi. hasil lamunan sebenarnya. Gue kayak sering ngelamun ya. Sulit. Iya, melucu tiap hari kan susah. Sebenarnya menghibur diri sendiri sih aku kayaknya ini ya, kayak iya komedi aku mikirin sesuatu yang lucu terus aku ketawa, ya udah aku bikin komik biar orang lain ikut ketawa gitu aja sih. Tujuannya Ya. Soalnya kan sekarang kalau komik strip tuh banyak, misalnya ada tema yang lagi rame, nanti dibuat sama Iya. komikus A, komikus B, komikus C. Itu nggak cuma komikus, kayak semua influencer gitu lah. Apa yang lagi rame terus mereka bikin konten yang tentang itu kan. Itu cara emang naik banget sih kalau kayak gitu. Cepat ya itu ya. Cuma mulainya, nge-push. kalau kayak gitu terus jadi kayak kok jadi Kayak penunggang penunggang. menunggangi. Lalu bergurunya untuk pembuatan, maksudnya untuk nulis, bergurunya ke komika atau malah baca komik atau untuk penulisannya? Nggak pernah benar-benar berguru secara langsung sih. Kayaknya lebih terpengaruh ke banyak karya kali ya. Mas kayaknya terpengaruh ke karya yang udah ada itu udah termasuk berguru nggak ya? Kayak gitu sih. Gue nyebutnya sih iya. Iya Iya. berarti. Kalau gue pribadi, karena gue kan emang belajar dari karya orang. Kalau komedi ya dari nggak harus dari komik-komedi sih. Komik-komedi yang aku suka banget itu yang bikin aku ketawa banget ya. Dulu Bakabon. Dan itu juga pas aku SD lagi itu. Kung Fu Komang. Kung Fu Komang. Pas SD juga, berarti kan kalau dibilang aku belajar dari mereka juga secara nggak langsung dan itu udah lama banget. Jadi aku nyerap komedi itu bisa dari nonton stand up komedi atau film-film komedi Thailand juga banyak lucu-lucu. Dari apa yang bikin aku ketawa, terus aku goreng jadi kayak komik. Oke, dari situ deh kalau komedi. Kalau drama komedi biasanya itu dari penderitaan teman-teman sih. Teman-teman yang putus, teman-teman yang ditinggal nikah, ya kayak gitu-gitu. Itu udah dibikin deh, Mas. Iya, yang apa? Yang digambarin karikatur terus gak jadi menikah itu kan Lu lucu. komikin? Lu komikin gak? Boleh jangan dibahas gak? Jawabannya udah iya, udah lah. Oh, iya, ya itu masih bisa relate ya. Iya, Tapi masih bisa Kalau relate, yang anak gitu-gitu. sekolah memang agak kesulitan. Iya bener, jadi aku ke arah sana. Karena emang lingkungan sekitarku resahnya di sana. Jadi itu lebih mudah aku masuk ke arah sana dibandingkan masalah di anak-anak sekolah kayak gitu. Nanti lu akan kesulitan cerita karena di umur 40, 35 ke 40 udah bukan Udah cinta, beda beda lagi. lagi, bis perumahan, Iya. rumah. Kecuali Keresahannya beda. Keresahannya beda. kecuali proyeknya dibayar, aku bisa riset. Itu bisa riset. Ngomong-ngomong tentang proyek yang dibayar, ada nggak proyek sekarang Mas yang dikerjakan untuk komersial begini? Komersial nih? Nggak ada yang rutin, belum ada yang rutin. Kemarin baru berhenti yang sama Satgas Perubahan Perilaku. Itu kan dibayar tiap posting sama mereka, tiap minggu. Tiap minggu. Tiap minggu. Di IG. Di Instagram. Instagram. Di Instagram. Kalau yang cetak belum ada lagi. cetak kemana bisa ditolak. Ditolak Bisa lagi ditolak? suruh. Iya. Kayaknya sih. Siapa yang nolak, Kayaknya Faris? bukan karena kayaknya sekarang tuh lebih ke ada tema-tema tertentu aja yang diterima untuk dicetak. Kayak drama sama horor kayaknya deh. Kalau di luar tema itu kayaknya mereka ragu buat cetak. Kita tadi barusan ngobrol ya sama Mas Iya. Mas Brian. bahwa platform digital juga
mulai Iya. membatasi Genre ya. genre. Iya. Bikin Kayak gitu. sendiri dong, ngapain? Iya. Oke nih, kayaknya kita sudah sampai Lo kok udah? akhir. Karena time waktu. udah mau diusir gitu. Salah siapa coba? Salah siapa? Salah waktu. Salah waktu. Salah punya ruangan. Jadi aduh, memang PNS ini terkenal. Enggak, maaf, enggak bercanda. Setengah serius tuh. Kayak kita itu. Gak ada tip, pokoknya gue janji gak ada tip. Aruga doang yang gue pakai tip lah pokoknya. Mas Faris di kegiatan kita tuh kalau kita ngundang narsum selalu ada closing. Ada closing. Closingnya yaitu tadi Mas. Ini semboyan kami jangan jadi komikus. Ada tanda titik 3 kan udah tahu ya. Harus meneruskan. Contohnya, jangan jadi komikus kalau tidak konsisten. Nah, untuk bawahnya ini silakan Mas Faris yang mengisi. Oke. Jangan jadi komikus. Kalau kalian nggak suka ngomik, berat jangan. jangan berat. Atau ya cari pekerjaan lain. Ya. Jadi PNS. Atau seperti saya ya. Istriku, aku sayang kamu. Ini dikit ya. Ya. Oke. Terima kasih ya Mas Oke, Faris. Sudah datang sama-sama. dari Brasilia. Thank you, Mas. Thank you udah diundang. Sama-sama. Thank you. Bye.